Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim al-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ukhuwah Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua, serta para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita insya Allah akan membahas sebuah tema yang ini erat kaitannya tentu dengan ibadah saum Ramadan kita, yaitu berjudul Hifdzul Lisan, ya, menjaga lisan. Lisan merupakan satu di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Saking besarnya nikmat ini, kita dapati ada seorang ulama bernama Abu Qilabah yang memiliki dua mata yang buta, dua telinga yang tuli, dua tangan yang buntung, dua kaki yang cacat, masih terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji milik Allah, ya, bersyukur hanya kepada Allah terus. Sehingga ketika ditanyakan kepada dirinya, ini tentu jelas merupakan pemandangan yang ajaib. Orang yang memiliki dua mata yang buta, ya, dua tangan yang buntung, dua kaki yang cacat, kalau telinga sama lisannya masih bisa mendengar, masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanyakan kepada orang ini, apa yang menyebabkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal tubuhnya sudah cacat yang luar biasa. Maka dia menjawab secara sederhana, alhamdulillah, Allah mengambil, ya, apa yang menjadi miliknya dan masih menyisakan kepadaku lisan yang dengan itu aku terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kekuatan iman yang luar biasa dari seorang Abu Qilabah radhiyallahu anhu. Kalaulah bukan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdirnya, maka mungkin seorang Abu Qilabah ini, atau mungkin itu kita mungkin akan mengisi hari-hari kita dengan berkeluh kesah, bahkan mungkin sampai menyalah-nyalahkan Allah mengapa, ya, takdir tersebut menimpa kita. Oleh karenanya, kita yang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat lisan dan bahkan memiliki nikmat anggota badan yang lengkap, lebih lengkap daripada Abu Qilabah tadi, tentu memiliki wajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat anggota badan kita lengkap, terlebih lisan. Di antara bentuk bersyukur kita kepada Allah atas nikmat lisan tersebut, yaitu kita menjaga lisan tentunya.
menjaga dari mengucapkan perkara-perkara yang buruk dan mengisinya dengan ucapan-ucapan yang baik. Ingatlah sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, yang terdapat pada surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang dilafazkan kecuali pada ucapan tersebut ada raqibun atid, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu mencatat. Oleh karena itulah, sekecil apapun yang diucapkan oleh kita sebagai seorang hamba mesti harus kita perhatikan, karena dia dicatat. Ya, sekecil apapun ucapan tersebut dapat menentukan surga dan nerakanya kita. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan hal ini. Beliau berkata SAW, innar rajul la yatahaddatsu bil kalimati min sukhtillah la yulqi biha bala yahwi biha fin nari 70 kharifan wa innar rajul la yatahaddatsu bil kalimati min ridwanillah yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumin yalqahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya ada seseorang di mana dia mengucapkan suatu ucapan yang ucapan tersebut mengundang murkanya Allah, yang dia menganggap remeh ucapan tersebut. Dia tidak sadari ternyata ucapan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang ucapan yang dia anggap remeh tadi memasukkannya ke dalam neraka 70 tahun. Ya. Dan sebaliknya ada seseorang yang mengucapkan suatu ucapan yang mengundang ridhonya Allah, lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencatatkan keridhaan Allah kepada dirinya sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat jelas memberikan pelajaran berharga kepada kita. Sekecil apapun ucapan kita, bila tidak kita berikan perhatian, maka ternyata ucapan tersebut ima dia mengundang murka Allah, membawa kita ke neraka, na'udzubillah, atau ima ucapan tersebut mengundang ridhonya Allah, yang dengan itu Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Pelajaran berharganya tentu jangan sampai kita menganggap remeh setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Jangan. Ya. Bahkan anggota tubuh kita ini selain lisan, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan semuanya, kata Nabi SAW, di setiap pagi ketika manusia berada di pagi harinya, inna ibna Adam idza asbaha, sesungguhnya anak-anak manusia ketika mereka berada di pagi hari, fa inna a'dha'ahu kullaha tukaffirul lisan, maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya itu seluruhnya itu mewanti-wanti kepada lisan. Seluruh anggota tubuh setiap pagi hari mereka berkata, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar, mereka ini berbicara, saling berbicara di antara mereka dan mewanti-wanti kepada satu saja, yaitu kepada lisan. Apa kata mereka kepada lisan? Ittaqillaha fina fa inna nahnu bik. Bertakwalah engkau kepada Allah pada kami, karena kami ini tergantung kepadamu. Fa idza istaqamta istaqamna wa idza a'wajajta i'wajajna. Jika engkau lurus, kami pun akan lurus. Jika engkau bengkok, kami pun akan bengkok. Ini menunjukkan peranan lisan dalam mewarnai seluruh anggota tubuh kita sangat besar. Ya, sampai-sampai Abu Bakr As-Siddiq, ya,
sahabat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama, beliau berkata, hadzal ladzi awradani al-mawarid, inilah yang akan memasukkanku ke dalam neraka, lisan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, Rasul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa dirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Pokok segala urusan itu adalah Islam, tiangnya adalah solat, atap pelindungnya adalah jihad di jalan Allah. Maukah Mu'adz aku kabarkan kepadamu kunci dari semua itu? Kunci seseorang akan bagus dalam Islamnya, kunci seseorang yang solatnya akan baik, kunci seseorang yang kemudian mendapatkan pahala jihad. Maka Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Fa'akhadha bilisani faqal kuffa alaika hada. Lalu kemudian Nabi memegang lidahnya, memegang lisannya, lalu berkata, tahan olehmu ini. Lalu kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Wahai Nabi Allah, apakah kita ini akan dihukum, disiksa oleh Allah akibat apa yang kita ucapkan? Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul berkata, saqilatka ummuk, celaka engkau wahai Mu'adz. Alaysa yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim hasaida alsinatihim. Bukankah disungkurkannya manusia itu ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas ujung-ujung hidung mereka? Bukankah itu semua akibat dari lisannya? Akibat dari lisannya. Maka kita kembali kepada hadis tadi. Nabi SAW ingatkan, ada seseorang yang mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak menaruh perhatian sama sekali pada ucapan tersebut, tetapi ucapan itu mengundang murkanya Allah, yang dengan itu dia dimasukkan dalam neraka 70 tahun. Pun sebaliknya, bila hamba tersebut ada mengucapkan ucapan yang dianggap biasa, dianggap sepele, ternyata mengundang ridhonya Allah, yang dengan itu Allah pun mencatatkan keridhoannya kepada dirinya sampai nanti dia bertemu dengan Allah. Tentu tempat manusia yang mereka diridhoi Allah ya tempatnya surga. Kalau neraka tempat yang dia murkai, diridhoi tempatnya surga. Tidak ada tempat yang lain, tempat yang Allah ridhoi kecuali surga. Maka oleh karena itu, menjaga lisan, terlebih di bulan Ramadan, harus kita berikan perhatian lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Betul, di bulan Ramadan ya ada dosa di situ, tapi dosa lisan di bulan Ramadan lebih besar. Tentu ada zikir yang diucapkan bulan Ramadan berpahala di situ. Zikir diucapkan bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Maka oleh karenanya Nabi mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan terutama di bulan Ramadan, agar saum seseorang itu tidak berkurang atau hilang pahalanya sama sekali. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ya ucapan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi artinya, bila seseorang berpikir bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kemudian lisannya tidak dia jaga, mungkin di sana dia gibah, mungkin di sana dia mencela, mungkin di sana ini dan itu, ternyata lapar dan hausnya tidak memberikan pahala untuknya, dan Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Kalau bahasa kita apa? Kalau kata Ustadz sering mengucapkan apa katanya? Capek gawe,
teka pakai barijang diteke ya begitu ya. Sudah lelah badan menahan lapar, sudah berat kerongkongan menahan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala akibat lisan yang dusta, akibat lisan yang tak dijaga. Di antara ucapan lisan yang juga harus kita jaga terlebih di bulan Ramadan adalah al-mazah, bersenda gurau, berguyon. Waqad yu'aqibuhu an-nadamah, karena kadang-kadang ada guyonan-guyonan itu yang menyakitkan hati orang yang mendengar guyonan tersebut. Niat hati orang berguyon itu untuk menyenangkan orang yang mendengarnya, tapi di sana ada yang tersinggung dengan guyonan tersebut, akhirnya menyesal. Inilah maksud, salah satu maksud dari ucapan Nabi SAW ketika ada seseorang yang minta wasiat kepada beliau, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, ada seorang laki-laki, ya, itu bertanya kepada Nabi SAW, ya, dengan berkata, ya Rasulullah, itni wa aujis, ya Rasulullah SAW, berikan wasiat kepadaku tapi yang singkat saja, yang singkat saja. Maka Rasulullah SAW memberikan 3 nasihat. Salah satunya adalah wala takallam bikalamin ta'tadhihu minhu ghada. Janganlah engkau mengucapkan suatu ucapan yang engkau akan sesali nanti. Maknanya 2, imma di dunia kita menyesal, kok bisa kita mengucapkan itu, tadinya guyon tapi buat orang itu tersinggung, nyesal. Ya. Mana kedua, penyesalan di hari kiamat. Kita mengucapkan suatu ucapan yang ternyata dicatatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih di bulan Ramadan ini, hati-hati kita dengan bersenda gurau, dengan berguyon. Karena kadang-kadang ada guyonan-guyonan itu menyakiti dan menyinggung orang yang diguyonin. Jadi sehingga ketika kita pun ingin berguyon, carilah guyonan yang memang betul-betul pertama tidak dusta, tidak bohong, ya. Yang kedua, ya membuat orang yang diguyoni memang ya senang, happy dan seterusnya. Ya, perhatikan guyonan-guyonan kita ketika kita terlebih di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, masih berkenan menjaga lisan dari perkara yang buruk. Tadi ucapan dusta, kedua berguyon tanpa terkontrol, ya. Yang ketiga adalah al-ghibah, yaitu ghibah, ada yang membacanya ghaibah, ghaib. Ghibah ini dari kata ghaib, artinya orang yang dibicarakan itu tidak ada di situ, ghaib di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatkan tentang ghibah ini dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah berikan ya hujan yang manfaat, ya. Allahumma barik. Ketika Allah Ta'ala melarang kita untuk bergibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah, ya, senangkah salah seorang dari kalian memakai bangkai saudaranya? Tentu tidak suka. Kalau memakan bangkai saja, ini bangkai hewan, tidak ada manusia yang suka makan bangkai. Lalu bagaimana kalau bangkai itu bangkai manusia? Tentu tidak disuka lagi. Lalu bagaimana kalau bangkai itu bangkai orang yang dia kenal? Tentu dia lebih tidak suka lagi untuk memakannya. Itulah perumpamaan buruk seorang yang menggibahi, ya. Karena apa? Karena namanya bangkai, dia tidak bisa memberikan dialog balasan kepada orang yang memakannya, ya. Sehingga orang yang digibahi itu dia tidak punya hak menjawab ketika dia dijelek-jelekan dan dia diburuk-burukan. Dia tidak punya hak jawab. Dia tidak punya hak membela. Makanya Nabi mendefinisikan tentang ghibah itu adalah dzikruka akhaka fima yakrah. Itu engkau menyebutkan tentang dirinya, saudaramu, sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau dia tahu dia nggak suka.
Kalau dia tahu, dia nggak suka. Dan ada keutamaan yang besar bila kita berada di samping orang yang menggibai saudara kita, lalu kemudian kita ingatkan, gibah lo, dosa lo. Itu ada keutamaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhi an-nara yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maksudnya ketika dia sedang digibahi misalnya dalam hal ini, maka Allah akan apa? Akan menyelamatkan wajah orang itu dari neraka pada hari kiamat. Ya. Sehingga ya, bila kita berada pada suatu tempat di mana kita dapati ada seseorang menggibahi saudara kita, kita ingatkan jangan gibah. Ya, jangan gibah. Ya. Kalau kita tidak sanggup, kita izin pamit meninggalkan majelis tersebut. Ya. Dan kita tidak duduk-duduk di situ apalagi meridhoi perbuatannya tadi. Apa langkah-langkah kita agar kita selamat dari mengobral ucapan-ucapan kita yang dapat menghantarkan ucapan kepada perbuatan dosa? Di antaranya adalah qillatul kalam, menyedikitkan berbicara. Menyedikitkan berbicara. Dan para ulama berkata, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang bicaranya banyak, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Dan umumnya demikian. Ya, umumnya demikian. Yang kedua adalah qillatul mukhalatah, menyedikitkan kita ngumpul. Dan para ulama menyebutkan salah satu pintu yang dapat mengotori hati kita terlalu sering ngumpul. Karena dalam mengumpul itu ya tadi ya seseorang mungkin bicarakan minimal perkara yang tidak bermanfaat, atau di sana mengandung perbuatan dosa. Kalaupun ada manfaat, mungkin manfaatnya lebih kecil dibanding mudaratnya. Ya. Terlebih di bulan Ramadan ini, tentulah banyakkan menyendiri kita dalam qiraatul Quran, ya, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah dzikir dan seterusnya. Di antaranya adalah di antara solusi agar kita selamat dari bahaya lisan ini adalah memilih ucapan terbaik sebelum kita ucapkan. Jadi artinya sebelum kita berbicara, kita fikirkan terlebih dahulu apa ucapan yang akan kita keluarkan. Kalau seandainya itu buruk, tahan jelas. Kalau seandainya antara baik dan buruk, tahan jelas. Kalau seandainya ini baik, fikirkan lagi ada yang lebih baik atau tidak. Kalau ada yang lebih baik, nah kita pilih yang lebih baik untuk kita ucapkan ucapan tersebut. Solusi yang lain agar terhindar dari bahaya lisan adalah iksaru dzikr, memperbanyak dzikir. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dullani ala amalin atasyabbashu bihi. Ya, dia berkata ya bahwa al-a'mal katsir, amalan itu kan banyak dalam Islam ini ya Rasulullah SAW. Maka tunjukkan kepadaku suatu amalan satu saja yang aku bisa mengkonsistensikannya. Satu saja, jangan banyak. Satu saja yang aku bisa terus lakukan. Apa nasihat Rasul kepada sahabat ini? La tazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak zikir. Ya. Banyak zikir.
Dan zikir yang terbaik bulan Ramadan, zikir yang terbaik bulan Ramadan adalah apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau Allah menyebutkan sifat Al-Quran itu dengan adzikr, fas'ahlu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada Al-Quran jika kalian tidak mengetahuinya. Inna hadza la dzikra liman kana al-qawma al-qasam wa huwa syahid. Ya Allah menyebut dzikr. Al-Quran ini dzikr. Maka afdalul dzikr qiraatul Quran. Sebaik-baik dzikir adalah baca Quran. Dan kita semua jamaah telah tahu Al-Quran itu turun bulan Ramadan. Dan kita tahu Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis sahih riwayat Muslim menggambarkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril bulan Ramadan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi hina yalqa Jibrilu wa yudarisul Qur'ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fil khairi min rih al-mursalah. Ibnu Abbas menggambarkan keadaan Nabi SAW. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, dan kedermawanannya meningkat tajam tatkala bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya untuk mengajarkan Al-Quran. Adalah Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan dalam kebaikan, mengalahkan angin yang berhembus. Lihat ikhwas sekalian, di tiap Ramadan Jibril dan Nabi Muhammad menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya. Di setiap Ramadan Nabi menyetorkan hafalan Al-Quran 30 juz kepada Jibril alaihissalam, dan di tahun beliau wafat beliau menyetorkannya dua kali. Dua kali. Ini juga diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan para ulama-ulama juga banyak menutup majelisnya untuk sibuk baca Quran. Ya. Dan riwayat yang sangat populer, ya, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan di luar salat. Setiap harinya beliau khatam 2 kali. Jadi Imam Syafi'i nih, kalau misalnya hari ini hari kedua Ramadan nih, itu Imam Syafi'i sudah 4 kali khatam. Kita ini satu hari ngejar 10 juz aja itu ngos-ngosan. Satu hari ngejar 10 juz itu ngos-ngosan. Ingin 3 hari khatam itu susahnya luar biasa. Kalaulah kita belum sekuat sehari 2 juz seperti Imam Syafi'i, paling tidak bisa tidak kita ngejar target Ramadan kali ini 2 kali khatam. 2 kali khatam. Ya. 2 kali khatam itu sudah cukup menyedot waktu kita untuk baca Quran sahih. Tes saja kalau nggak percaya. 2 juz, ya. Target tahun ini Ramadan sekarang 2 kali khatam itu sudah akan menyedot banyak waktu kita. Yakinlah. Dan berbahagialah bila Anda sudah biasa khatam 2 juz, Anda insya Allah bisa 3 juz. Yakinlah itu. Karena apa? Karena untuk sampai target 2 juz itu butuh strategi waktu yang ketat. Untuk bisa khatam 2 juz butuh strategi waktu yang ketat. Tidak boleh banyak santai, nggak kurangi tidur, mata ngantuk harus dilawan. Sahih, luar biasa. Maka Ramadan dalam kita, ya, menjaga agar pahala Ramadan kita ini tidak gugur, ya. Dan Nabi menyebutkan, ya, adalah jaga lisan, jaga dari ucapan dusta, jaga dari ghibah, jaga dari ini dan itu dan seterusnya. Maka ganti hal-hal yang negatif itu, ya, dengan membaca Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya. Jangan terlalu sibuk kita baca WA. Jangan terlalu sibuk lihat tontonan-tontonan kurang bermanfaat, apalagi ngandung dosa. Ini Ramadan, men, Ramadan.
Jangan samakan sikap kita Ramadan dengan luar Ramadan, jangan. Kita tidak tahu. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir, kita nggak tahu. Setiap detik Ramadan kita ini memberikan pengaruh besar pada surga kita. Jangan sia-siakan. Ya, kalaulah itu tidak mengandung dosa, ini mubah, jangan terlalu banyak dengan amalan yang mubah. Dan saya sering menyampaikan berulang-ulang, langkah kelima syaitan menggoda manusia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah apa? Mengajak manusia menyibukkan dengan amalan mubah. Sibuk dengan amalan mubah, tidak dosa, mubah, disibukkan dan lalai dari mencari pahala dari waktu yang Allah siapkan. Sahih. Syaitan ingin waktu kita habis dengan tanpa pahala. Dan kalau ada peluang dibuat dosa, dibuat dosa. Tapi masuknya dari pintu mubah dulu. Jadi saya suka nanya, baca WA hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa hukumnya? Mubah. Nonton YouTube secara umum loh ya, hukumnya apa? Mubah. Lihat ini dan itu, hukum apanya? Mubah. Tapi lihat pada jamaah sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara langkah syaitan adalah apa? Menyibukkan manusia, menghabiskan waktunya dengan amalan yang mubah dan lalai dari cari pahala. Itu. Jadi Ramadan ini peluang kita cari pahala besar. Maka jangan kita biarkan, ya jangan terlalu banyak tidur lah. Tidur boleh, apalagi kalau udah capek, puasa itu memang melelahkan, tidurlah. Tapi tidur jangan jadi menu utama ketika Ramadan. Saya sering berulang menyampaikan, kalau seseorang itu puasa modelnya habis subuh tidur, bangun-bangun lohor, habis lohor tidur, bangun asar, abir asar ngabuburit, jalan sana jalan sini, kita mau bertanya kepada dirinya, lalu untuk apakah Allah menurunkan ayat la'allakum tattaqun, diwajibkan kalian puasa agar kalian bertakwa? Itukah amalan orang yang bertakwa? Jawabannya bukan. Bukan. Betul kita lelah di situ, kita berpuasa itu lelah, kita ada ngantuk di situ, kita ada lemas di situ. Tapi tahankan, sabari diri kita pada rasa melawan rasa ngantuk. Sabari. Kalau memang sudah tidur, tetapi jangan dijadikan, jangan terlalu berlebihan. Karena Ramadan kita ini hanya sebentar. Setiap detiknya berpahala besar. Jangan sampai kita sia-siakan dengan terlalu banyak tidur. Atau kalau bangun jangan terlalu sibuk dengan amalan-amalan yang mubah. Karena di pintu amalan mubah inilah nanti syaitan akan masuk kepada pintu yang haram. Dan saya juga ingin ingatkan kepada para jamaah di sini, hati-hati kita dengan YouTube, hati-hati. Sekarang ini mata kita seringkali sudah, mungkin parahnya itu sudah tidak menganggap, memandang perempuan buka aurat dosa. Sahih. Coba lihat YouTube, berbagai macam tontonan, mungkin tentang pertanian ada perempuan di situ, tentang perikanan ada perempuan di situ, tentang angkasa ada perempuan di situ, tentang lalu lintas ada perempuan di situ, bahkan tentang masjid ada perempuan buka aurat di situ. Tapi kita suatu tidak terusik, ini aurat nih, enggak, karena kita fokus pada apa sih kontennya. Maka mata ini mulai terbiasa dan menganggap lezat berbuat dosa mata. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu memberikan wasiat. Ini sahabat Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka wa la taj'al yawma siyamika yawma fitrika sawa. Jika engkau sudah berpuasa, maka puasakan pula telingamu, puasakan pula matamu, puasakan pula lisanmu. Jangan engkau jadikan hari berpuasa dengan hari berbukamu sama, jangan.
Bila Allah telah mudahkan kita untuk kuat menahan rasa lapar, udah kuat menahan rasa haus, apalagi di Bandung kita puasa kayaknya santai, apalagi ini hujan, insya Allah lapar enggak, ya haus juga jauh lah, insya Allah. Ya, maka bila lapar dan haus kita sudah agak ringan, kita punya PR berikutnya meningkat, mencari kualitas puasa kita, jaga mata kita. Ini saya ingatkan dengan YouTube ya. YouTube hari ini berbahaya, bahaya banget, sahih. Kalau kita tidak waspada, kita sudah mulai biasa menganggap melihat aurat wanita itu tidak dosa. Sahih. Lihat pembawa acaranya perempuan, buka aurat, kelihatan rambut, kelihatan tangannya, kelihatan mukanya, kelihatan lehernya. Kita anggap biasa. Melihat kemacetan lalu lintas, ada ibu-ibu disorot gitu, kita biasa. Lihat acara ini, acara itu. Kita menganggap ini kontennya konten bagus, tapi itu ada aurat loh, ada aurat perempuan loh di situ. Dan itu hampir mewarnai semua acara YouTube, hampir, kecuali kalau ceramah. Yang ceramahnya ya tidak disorot perempuan. Kalau disorot perempuan ya anggar weh. Tapi yang tidak, bulan puasa ini kita jaga juga mata kita. Kemudian hindari, di antara solusi kita menjaga lisan, hindari adanya ajakan-ajakan untuk membangkitkan emosi kita. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabahu ahadun am qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Di saat salah seorang dari kalian mulai berpuasa, maka jangan dia mengucapkan kata-kata yang jorok, sedikit pornografi gitu, ya, yang mengundang birahi, jangan. Wala yaskhab, dan jangan berteriak, teriak-teriak, jangan, kata Nabi. La yaskhab, jangan teriak-teriak. Dan jika ada seseorang mencelakmu atau ingin mengajakmu berantem pas saya, maka ucapkan, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Jadi di antara kita menjaga lisan kita adalah, terutama Ramadan ini, bila ada pancingan-pancingan yang akan membangkitkan emosi kita, ya, dengan mungkin ada orang-orang yang mungkin mengejek kita, mencela kita, yang membuat kita nafsu gitu kan, nafsu yang ngebalas gitu, maka kita tahan dengan mengatakan, saya sedang puasa. Jangan, nggak boleh dibalas, jangan. Penutup dari materi saya pada hari ini, yaitu kita ingin menukilkan beberapa ucapan, beberapa ayat, adanya ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang membuat kita memperhatikan lisan kita. Yang pertama, yaitu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'." Bisa jadi ada orang yang bertakwa itu hisabnya tidak memiliki hitungan apapun. Jadi artinya amalannya amalan soleh, tapi ternyata ketika dihitung tidak berpahala. Dan ini senada dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak tentang siapa itu orang yang bangkrut? Ini hadis bangkrut ini penting, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, penting. Ya, pahami tentang hadis bangkrut, muflis, bangkrut. Nabi bertanya, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Tentu para sahabat berpikirnya bangkrut itu konteksnya berarti dunia nih, gitu kan? Maka beliau berkata, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mal, ya, wala mata'." Orang yang bangkrut, ya, pada kami itu adalah dia dirhamnya udah nggak ada, barangnya juga habis.
Jadi harta ludes barang habis. Tapi kemudian Rasulullah SAW ya arahkan kepada para sahabat bahwa bangkrut ini adalah bangkrut di akhirat, bukan bangkrut dunia. Maka beliau bersabda, al-muflisu min ummati. Ya. Adapun orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa kalama li hadha wa safaka dami hadha wa daraba hadha. Orang yang bangkrut dari umatku adalah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, termasuk puasa Ramadan, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ini amalan yang susah-susah ini. Salat itu perlu sabar untuk terus konsisten, belum lagi tentang khusyuknya, susah luar biasa. Puasa juga begitu, bukan amalan yang mudah. Zakat demikian, melatih dia kita harus belajar membuang kebakhilan, kekikiran diri kita, amalan yang tidak ringan. Maka orang ini mendapatkan pahala dari puasa, dari amalan-amalannya ini, dari salatnya, puasanya, zakatnya. Tetapi ya, ini kisahnya kan di hari kiamat, dia dapat didatangkan kepadanya pahala-pahala tadi. Tapi bersama dengan itu di dunianya, ya, dia mencela si fulan, menuduh si fulan, mungkin menuduh wanita baik sebagai wanita pezina, menuduh orang soleh dengan tuduhan yang buruk. Wa aklam mali hadha, memakan harta si fulan, mungkin dia ambil dengan cara menipu, korupsi dan yang lainnya, dengan mencuri dan yang seterusnya. Wasafak dami hadha, dia mengucurkan darah si fulan, ya, dia bunuh tanpa alasan yang benar. Wa daraba hadha, memukul si fulan, dipukul tanpa alasan yang benar. Fatu'ta hadha min hasanatih, maka kemudian pahala-pahala orang tadi yang dia membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, oleh karena dia mendolimi orang lain, ya, menyakiti mereka, mungkin dengan lisannya, dengan tangannya, mengambil hartanya, bahkan sampai membunuhnya, maka pahala-pahala yang dia kumpulkan dengan lelah sepanjang hidupnya itu diberikan kepada orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa idza funiyat, kalau seandainya pahalanya sudah habis, ya, qabla ayyaqdiya ma alaihi, sebelum dosanya itu diselesaikan, ukhida min khatayahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi itu, ya, diambil dan dipindahkan kepada dirinya, summa turiha finnar, lalu kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Dan di sini kita lihat para jamaah sekalian, Rasulullah menggambarkan orang ini orang soleh loh di satu sisi loh. Dia salat, dia saum, dia zakat, dia rajin sedekah, ya, bantu orang, suka sedekah, dia juga rajin salat, rajin puasa. Tapi ketika lisannya dia gibahi orang lain, tangannya dia mukul, ya, tanpa alasan yang benar, harta orang lain dia ambil, mungkin dengan mencuri, menipu, korupsi dan seterusnya, ya, kerja keras dia dan mengumpulkan pahala itu akhirnya ditransferkan secara gratis kepada orang yang dia zalimi. Maka betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, menggibahi orang lain, mencela manusia, Allah itu nggak butuh dia lapar dan haus.
Nggak butuh. Dan kita ingatkan pula tentang sebuah hadis Nabi yang lain, al-muslim man salal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu bila saudara-saudara muslim itu yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nabi mendahulukan lisan sebelum tangan. Mengapa? Karena satu, ya, menyakiti dengan lisan itu lebih mudah daripada menyakiti dengan tangan. Untuk menyakiti lisan cukup gerakkan lidah saja, langsung dosa. Tapi untuk tangan dia butuh usaha lebih. Yang kedua, kerusakan yang dilakukan oleh tangan itu mungkin hanya satu gini, tapi lisan itu bisa merusakkan satu negara, bahkan satu desa, satu kampung. Dan provokasi ini dan itu bisa berperang dua kampung, bahkan dua negara akibat opini yang dibangun oleh lisan. Maka seorang muslim hakikatnya bila saudara-saudara yang muslim itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dan Rasulullah SAW pun mengaitkan benarnya iman seseorang kepada Allah dan akhir dengan dia hanya memilih ucapan yang baik atau dia lebih baik memilih diam. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau lebih baik dia diam. Yang terakhir, ya, yaitu ucapan sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, ya, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berkata, ya lisan, qul khairan taghnam, waskut an syarrin taslam qabla an tandam. Wahai lisan, ya, ini Ibnu Mas'ud berkata kepada lisannya sendiri, wahai lisan, ucapkan saja olehmu yang baik-baik saja, maka engkau akan beruntung. Dan diamlah engkau dari keburukan, maka engkau akan selamat sebelum nanti engkau menyesal. Menyesal dunia, menyesal akhirat. Ya. Dan hari ini pekerjaan lisan kita sudah banyak diwakili oleh dua jempol kita. Nah, ini wakil lisan kita dengan dua jempol. Kita ngetik ini, ngetik itu lisan kita. Maka jangan sampai apa yang kita ketik itu mengandung dosa. Karena yang tertulis itu adalah wakil dari lisan kita. Ya, dan beruntunglah seseorang bila kemudian dari lisannya, ya, menyibukkan dengan baca Quran, menyibukkan dengan berzikir, menyibukkan dengan istighfar dan yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah seseorang yang mendapatkan catatan amalnya itu dipenuhi dengan banyak istighfar. Kita banyak dosa dengan lisan kita, tapi bila tiap waktu kita banyak istighfar, astaghfirullah, 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 kita akan beruntung, kata Nabi SAW. Terlebih kalau kita bisa baca sayyidul istighfar, baca dari zikir pagi dan petang, sayyidul istighfar, ya, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, sampai selesai. Kita baca yang kata Nabi dalam hadits Bukhari, ya, wajabat lahul jannah. Bila orang itu baca, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada hari ini para jamaah sekalian, ya, di antara yang paling penting untuk kita jaga berkaitan puasa kita, selain kita menjaga perut dan kerongkongan kita, yaitu apa? Jaga lidah, jaga lidah. Jangan terbanyak ngobrol pada perkara yang enggak penting. Jaga jempol kita, jangan menulis sesuatu yang nanti bernilai dosa. Tapi bila itu berisi ajakan nasihat untuk beribadah, maka apa yang kita ketik itu berpahala. Banyakkan kirimkan poster-poster nasihat, banyakkan nukilkan ucapan yang baik, karena setiap yang baik itu nanti akan melahirkan pahala buat kita. Ramadan tidak panjang, ya, dia hanya sebentar, dan jadikan setiap detik ini
bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ya amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita waspada, dosa-dosa yang kita lakukan di bulan ini juga tidak dirasakan kecil Pak dosanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan kita untuk ya membasahkan lisan kita dengan berzikir, dengan istighfar, dengan bertobat, dengan baca Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari keburukan lisan kita, dari membicarakan keburukan orang lain, dari menggibahi mereka, menyakiti mereka, mencela mereka, berdusta ya atas nama mereka, ya termasuk mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan, mengandung ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan, ya maka ini harus kita berlindung kepada Allah, semoga itu dijauhkan. Amin Allahumma amin. Demikian barangkali para jamaah sekalian ya yang bisa kita sampaikan pada materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat melengkapkan ilmu kita, bagaimana kita mensikapi Ramadan kita dengan baik, dan semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang semua amalan kita Allah terima, dan semoga Ramadan ini menjadikan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika Allah mendatangkan malam-malam Ramadan kepada kita, maka menjadi malam yang Allah tetapkan kita diselamatkan dari neraka, di mana Nabi bersabda walillahi wattaqa'u minan nar fadzalika fi kulli lailatin hatta yanqadi Ramadan. Di tiap malam Ramadan Allah mencatatkan ada di antara hamba-hambanya yang akan bebaskan dari api neraka di tiap malam sampai Ramadan berlalu. Maka jaga lisan kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ya agar di tiap malam kita mendapat kesempatan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pertanyaannya masalah fikih ya. Yang pertama, atau masbuk ya. Ada yang tahiyat sampai 3-4 kali karena setelah salam yang tadinya makmum kemudian jadi imam. Yang tadinya makmum udah jadi imam. Oh gitu. Ya, tentang membuat jamaah baru setelah imam yang pertama itu pernah dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan, seorang ulama Yordania yang wafat beberapa waktu yang lalu. Belum mendapatkan adanya hadis yang sharih. Seseorang kemudian membuat imam berantai setelah imam yang pertama. Belum didapatkan keterangan yang sharih secara gamblang ada periwayatan. Jadi kalau saya sih lebih memilih untuk ya ketika imam sudah selesai kita masbuk, kita sholat sendiri-sendiri ya, sampai kita dapatkan dalil yang sharih. Dalil sharih itu dalil yang gamblang, terlekis. Oh iya, Nabi mengerjakannya, para sahabat mengerjakannya, para ulama menjelaskannya. Harus dapatkan dulu keterangan. Ya, hanya berdalil dengan bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, maka sungguhnya orang yang masbuk telah mendapatkan pahala sholat berjamaah kan pada hakikatnya, tak mendapat sholat berjamaah. Ya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kehilangan pahala sholat berjamaah dengan masbuknya dia. Adapun membuat lagi rantai yang baru, maka ini membutuhkan dalil yang gamblang, ya seperti itu. Kalau kita punya dalil jalankan, cuman saya juga sampai hari ini belum mendapatkan dalil, dan juga penukilan dari Syekh Ali Hasan itu juga belum didapatkan ada dalil yang gamblang dalam hal ini. Maka ya sampai saat ini kalau saya pribadi tidak mengerjakan ya berjamaah dengan model berantai seperti itu ya. Mana lebih utama, sunnah kunut atau sujud sajadah? Maksudnya gimana ya? Sunnah kunut atau sujud sajadah? Kalau sujud sajadah itu adalah sujud yang dilakukan ketika adanya bacaan-bacaan yang memerintah kita untuk bersujud. Misalnya fasjudu lillahi wa'budu, misalnya bersujudlah kamu dan beribadahlah kepada Rabbmu ya. Nah itu kita sujud ya. Dari berdiri misalnya ya kita langsung sujud seperti itu.
kemudian berdiri lagi, ya, kemudian berdirilah lagi. Tentang sunnahnya kunut, ini cuma kita nggak tahu nih kunut dibaca apakah di witir ataukah di waktu subuh, ya. Tentang kunut subuh ini ulama ikhtilaf, ya. Tentang kunut subuh ulama ikhtilaf, ya. Ada yang menyatakan ini dibaca tiap subuh, ada yang menyatakan tidak, ya. Namun bila kita jadi makmum sebaiknya kita ikut imam. Ya, innama ju'ilal imam liyu'tama bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka bila kita ya tidak pakai kunut tapi imamnya kunut, ikuti saja imam. Itu lebih menjalankan hadis Nabi, imam untuk diikuti. Tentang periwayatan memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kunut subuh, ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ya. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal soleh. Allah terima, amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.